Penyidik Unit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur memeriksa Elina Wijayanti 80 tahun atau Nenek Elina beserta 3 orang kerabatnya yang menyaksikan pengusiran yang dilakukan oleh sekelompok anggota Ormas di rumah Nenek Elina di Jalan Dukuh Kuwukan nomor 27 Lontar, Sambikerep, Surabaya pada Minggu 28 Desember sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nenek Elina menceritakan dirinya saat itu dimintai keterangan penyidik untuk mengulas secara detail peristiwa dugaan pengeroyokan dan pengusiran yang dialaminya pada bulan Agustus 2025 silam. Rumahnya dikepung puluhan orang yang diduga kuat anggota Ormas berpakaian merah. Lalu tubuhnya diseret dan diangkat paksa oleh 4 orang untuk diletakkan di luar rumah. Sebelum itu Nenek Elina sempat mendapat orang tak dikenal yang merangsek paksa ke dalam rumahnya. Bahkan dirinya sempat mendebat sosok pria yang tak dikenalinya karena mengaku memiliki surat kepemilikan rumah, namun belakangan diketahui sosok itu merupakan Samuel Ardi Kristanto. Nenek Elina mengaku sudah menempati rumah tersebut sejak tahun 2011. Ia mengaku tidak mengenali sosok Samuel, bahkan ia menambahkan sosok Samuel yang tidak pernah bisa menunjukkan surat bukti kepemilikan rumah di hadapannya. Akibat peristiwa tersebut, Nenek Elina tak cuma kehilangan tempat tinggal, melainkan sejumlah barang dan dokumen penting miliknya yang disimpan dalam lemari rumah juga tidak ada. Sementara itu, pengacara Nenek Elina, Willem Mintarja, mengatakan dirinya mengantarkan 4 orang termasuk Nenek Elina untuk menjalani pemeriksaan tambahan di Mapolda Jawa Timur. Mereka yang diperiksa adalah Nenek Elina serta 3 kerabatnya yakni Maria, Iwan, dan Sari. Willem juga tak menampik peristiwa pengusiran, pengeroyokan, dan perobohan bangunan sepihak itu membuat dokumen pribadi seluruh penghuni rumah hilang, mulai dari dokumen kependudukan dan kepemilikan perhiasan. Ketika disinggung mengenai rencana untuk melaporkan adanya tindak pidana lain di luar konstruksi pasal 170 KUHP seperti kasus pencurian dan penggunaan dokumen palsu, Willem mengatakan pihaknya bakal melaporkan perihal itu ke Mapolda Jatim dalam waktu dekat. Kemudian perihal adanya bantahan dari kubu terlapor yakni Samuel yang mengklaim memiliki alas hak atas tanah rumah itu. Menurut Willem muncul keanehan karena klaim rumah tersebut sudah dibeli sejak tahun 2014 namun baru dikuasai pada tahun 2025. Apalagi para penghuni awal mendadak diusir pada 6 Agustus 2025, lalu bangunan rumah disegel dan dirobohkan rata tanah secara sepihak. Ia mengatakan tiba-tiba kubu terlapor mengklaim memiliki surat akta jual beli tertanggal 24 September 2025. Samuel diketahui mengaku sudah membeli rumah tersebut dari sosok Elisa sejak tahun 2014. Bukti surat akta jual beli mereka itu ditandatangani oleh notaris Dedi Wijaya, dan meskipun sudah berpindah tangan, Samuel masih mempersilahkan Elisa tinggal di rumah tersebut sampai memperoleh tempat tinggal baru yang layak. Namun 3 tahun kemudian pada tahun 2017, Elisa meninggal dunia. Sepeninggal mantan pemilik rumah yakni Elisa, Samuel berencana menempati bangunan rumah tersebut secara langsung. Namun urung dilakukan karena ia masih ingin mengurusi proses balik nama sertifikat, tepatnya pada bulan Agustus 2025. Ia sempat berkomunikasi dengan pihak pengurus RT setempat dengan membawa semua berkas bukti keabsahan kepemilikan rumah. Namun pengurus RT setempat meminta agar dirinya menyelesaikan urusan dengan sejumlah pihak yang masih tinggal di dalam rumah tersebut. Samuel pun berusaha menjalankan anjuran dari pengurus RT untuk menyelesaikan permasalahan secara internal antara pihaknya dengan para penghuni rumah tersebut. Lantas Samuel pun mendatangi rumah itu untuk bertemu dengan sosok Iwan yang diketahui merupakan anak angkat dari Elisa. Samuel menyampaikan keinginannya untuk menempati rumah itu dan menyarankan Iwan serta para penghuni untuk berpindah tempat tinggal. Selama berkomunikasi dengan Iwan di dalam rumah tersebut, Samuel datang ditemani oleh Yasin yang merupakan salah satu teman dekatnya. Ia mengaku ingin mengantisipasi manakala terjadi ketegangan di antara kedua belah pihak. Samuel menuturkan seingatnya di dalam rumah tersebut tinggal sejumlah orang
yakni ada Musmirah yang dipanggil Mira dan Sari Murita Purwandari yang dipanggil Sari. Kemudian ada Iwan yang merupakan suami dari Mira. Namun pada saat Samuel menanyakan bukti keabsahan kepemilikan rumah yang dimiliki oleh kubu para penghuni awal yang diwakili oleh Iwan, menurut Samuel pihak penghuni rumah tersebut tidak dapat menunjukkannya sama sekali. Samuel menjelaskan insiden seperti dalam video viral di media sosial tersebut terjadi pada Kamis 7 Agustus 2025 silam. Ia kembali mendatangi rumah tersebut dan berkomunikasi dengan seluruh penghuninya bahwa pihaknya ingin mengosongkan rumah tersebut. Dan jika para penghuni menolak, ia juga telah meminta mereka menunjukkan bukti legalitas dan keabsahan sebagai pemilik bangunan rumah tersebut. Namun menurut Samuel, para penghuni rumah justru tidak dapat menunjukkan bukti tandingan itu. Bahkan pada momen tersebut, Samuel mengaku melihat sosok Nenek Elina menjadi salah satu penghuni bangunan rumah. Seingat Samuel, mereka tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan rumah dengan dalih bahwa surat itu hilang. Namun ia tetap menyangsingkan alasan tersebut karena sejak awal, bahkan sebelum dikabarkan hilang, mereka tetap tidak bisa menunjukkannya. Nah, itu yang nyuruh angkat saya itu keluar, nggak boleh masuk ke dalam. Saya disuruh diangkat orang, 4 kaki gua, tangan gua, dan saya lawan. Terus itu tapi dia membawa saya sampai agak luar, terus baru diturunkan. Ini tadi tanyain soal apa aja? Sudah dijawab. Iya. Nek, surat yang nenek miliki itu apa aja, Nek? Ya surat C. Surat yang tadi. Ini tanya surat yang hilang atau surat yang berkaitan sama keuangan itu, Mas? Surat yang berkaitan sama kepemilikan itu sehingga nenek bersikukuh untuk mempertahankan. Ini dulu saya tunjukkan yang di atas C-nya sudah. Saya bilang, kamu kan janji juga membawa surat. Mana suratnya kamu? Tapi tidak ditentukan. Cuma punya kita 2, punya dia katanya dijadikan 1. Terus mana saya lihat? Dia diam aja, cuma dikepit emaknya. Terus dia pergi. Tapi sampai hari ini pihak Samuel belum pernah menunjukkan surat apapun. Belum. Sama siapa? Pak Armuji. Pak sama Armuji juga ditanyakan ke Pak. Tidak perlu bahas itu. Ya, tidak usah. Cukup kejadian waktu itu aja. Ya, oke. Itu yang bisa menjelaskan, Bu. Pada waktu malamnya, bentar ya, ambil di ini ya. Pada waktu malamnya itu, Bu, coba diceritakan pada waktu malamnya yang malam tanggal 5 Agustus. Ya, coba Bu diceritakan. Dan saya tanya, sini tidak ada warisnya. Jawab nggak ada warisnya. Nah, terus dia bilang, loh, ini saudara kandung. Iya, saudara kandung. Saudara kandung ya. Nah, terus dulu apa ada suratnya? Saya bilang ada. Cuma tidak dibawa. Enggak suruh. Ya, jadi gini ya, kalau seandainya itu benar-benar katakan sudah dijual, sudah dialihkan ke yang bersangkutan, pasti ngerti. Sampai tanya, apakah ya ini siapanya? Iya, Elisa, warisnya. Dia memang ini kan tanya. saudara kandungnya. Dia tanya waris, saya bilang, lu ada. Ini surat warisnya tuh. Ada. Surat warisnya ada. Saya sudah bikin. Ada. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.